di UNER penelitian obat ada 2, betul. Satu Oh. adalah kombinasi yang mengkombinasi obat-obat yang sudah beredar dengan istilahnya daya kerja yang mirip gitu ya, inhibisi terhadap virusnya. Nah, yang satunya lagi adalah OPB, obat pengembangan baru single compound yang memang kita desain. UNER sendiri kan juga melakukan yang untuk istilahnya emergency dalam waktu cepat kan, yang sudah selesai ini kan yang kombinasi. Jadi obat-obat yang sudah beredar dikombinasikan, itu yang dilakukan oleh tim UNER juga yang lain, karena kita kan di sini bersama-sama. Ya, Dr. Purwati itu adalah penelitian kombinasi dengan obat-obatan yang sudah beredar. Ini kan istilahnya jangka pendek, menggunakan antiviral yang memang dia antivirus. Nah, apakah bisa juga ke COVID-19, misalnya begitu. Pasti kan dari obat-obatnya kan sudah beredar, artinya kan sudah punya jadi udah ada yang digunakan kayak anti HIV misalnya, kemudian anti flu burung misalnya, anti influenza, anti HIV, kemudian dikombinasikan misalnya dengan ada antibiotik juga, itu obat-obatnya semua sudah ada. Ya, OPB ini karena betul-betul senyawa yang kita desain sendiri, basisnya adalah sasaran kita, targetnya adalah main protease virus COVID, sehingga kan ada 2 tuh, atau main atau RNA polymerase. Nah, ini yang main protease target kita. Nah, itu OPB itu karena didesain baru dan ini single compound gitu, sehingga OPB kita kategorikan sebagai OPB, obat pengembangan baru. Itu ada instruksi Presiden nomor 6 kalau nggak salah tahun 2016 terkait dengan kemandirian bangsa itu. Maka diharapkan ada obat-obat yang menjadi inovasi dari bangsa Indonesia sendiri. Nah, jadi ini tahapannya cukup panjang karena ini OPB kelompoknya. Jadi ada preklinik, klinik, yang preklinik pun dibagi lagi in vitro, in vivo. Nah, kemudian setelah itu baru semuanya bisa dikatakan bahwa ini layak, baru percobaan pada clinical trial, itu pun ada fase 1, fase 2, fase 3 dan seterusnya. Nah, memang ini jangka panjang, tapi tentu ini juga penelitian ini kan bagi kami penting untuk juga kita ikut berkontribusi terkait pengembangan OPB ini gitu. Kami sekarang baru sampai preklinik. Kemudian in vivo sekarang sedang berjalan ke uji subkronik. Jadi uji akutnya sudah, alhamdulillah. Kemudian sekarang akan uji subkronik. Ini tahap terakhir untuk preklinik. Oleh karena itu, maka untuk masuk ke klinik itu kan, clinical trial itu kan perlu sejumlah bahan yang tentu cukup besar, kan gitu kan. Kalau misalnya in vitro, in vivo, sampelnya kayak uji tantang, kita sudah lakukan juga challenging deteksinya untuk uji tantang, itu sudah kita lakukan ke virusnya, dan punya daya hambat sudah terukur dan sebagainya. Nah, tetapi kan ini sekarang masuk ke subkronik. Nah, jumlah kalau in vitro, in vivo itu kan nggak banyak, single compound-nya mungkin dalam jumlah gram gitu ya. Tapi kalau nanti masuk ke clinical dengan jumlah pasien yang harus tervalidasi yang sesuai aturan dari BPOM misalnya seperti itu, nah itu kan tidak lagi gram, perlunya kilogram. Nah, tentu ini perlu disiapkan dari sekarang gitu kan Pak, sehingga kami ke depan akan melakukan ini dulu, proses haki dulu. Setelah itu ya bagaimana ke depannya untuk bisa mencoba klinikal dalam jumlah yang besar. Pasti universitas tidak punya pilot scale atau industrial scale lah. Kita kan sampai laboratorium scale. Kalau paten itu kan prosesnya juga panjang.
Saya alhamdulillah sih punya 2 paten, alhamdulillah gitu ya, walaupun nggak banyak, punya 2. Jadi itu juga terkait enzim yang kami kembangkan. Jadi kalau paten pengalaman saya pribadi itu lama sekali prosesnya. Jadi pertama registrasi, kemudian nanti baru granted ya, bisa diterima hak patennya. Kenapa lama? Karena diselidiki betul kebaharuannya, Pak. Nah, makanya kami tidak bisa vulgar menyampaikan apa obatnya. Kemudian desain single komponnya apa, strukturnya apa, ininya apa, sintesnya apa. Nah, pasti itu belum. Apalagi ini juga masih tahapnya di preklinik. Jadi nanti kenapa kami sekarang akan mengurus misalnya haki itu, karena kan sudah menuju tinggal yang tahap terakhir gitu ya dari preclinical trialnya. Jadi ini juga harus dihakikan supaya nanti dalam percobaan berikutnya ini sudah aman posisinya, dan dalam proses paten ini kita nggak boleh publikasi, Pak. Iya betul. Nah, karena kalau kita publikasi kebaruannya sudah nggak ada, gitu kan? Jadi harus hati-hati betul ini, karena tentu paten itu harus ada kebaruan. Kemudian yang kedua adalah ditelusuri betul-betul nggak ini baru, berarti dilihat publikasi orang-orang yang sudah meneliti tentang OPB obat ini, desain-desain orang yang lain, ada nggak yang sama dengan kita, dan seterusnya. Nah, kalau kemudian memang nggak ada memang betul-betul baru, ya paten itu akan segera pasti keluar. Saya sudah punya 2 soalnya. Nah, bagaimana ini, apakah bisa dua-dua produk UNED dipatenkan? Ya pasti tentu kami berharap begitu kan, gitu ya, namanya harapan peneliti pastinya kan inginnya ya bisa dipatenkan. Tapi penentunya kan tetap saja Kemenhumham. Jadi Kementerian Kemenhumham itu Hukum dan Hak Asasi Manusia, inilah yang nanti akan mengeluarkan paten. Jadi kita registrasi dulu, mereka akan menganalisis dan sebagainya itu tentu sangat ketat. Oke, ini bisa granted atau tidak. Jadi diusulkan boleh, pasti boleh. Jadi baik itu kombinasi maupun OPB ini kalau mau diusulkan ya nggak ada yang melarang, Pak. Ini kan hak peneliti. Cuman bedanya sama kayak kita masukkan submit paper ke jurnal. Ya boleh-boleh aja jurnal yang top tier, yang bagus. Nah, tapi bagaimana kemudian reviewer, penilai, kemudian juga editor memutuskan, ya itu perjuangan, Pak. Kalau kita tidak mengurus paten juga nggak apa-apa, Pak. Yang penting kan kalau bisa digunakan, enggak kan BPOM. Iya, di sana lah ininya ya. BPOM, wewenangnya iya, pengawasan obat dan makanan kan. Jadi tentu kalau misalnya mau dipatenkan Manda itu hak peneliti. Nah, tapi kalau kami kalau ini kita patenkan kan bagus juga untuk istilahnya sudah di grantednya karya riset Universitas Airlangga gitu kan, tentu ini juga menyumbangkan memberikan kontribusi bagi institusi dan juga tentu bagi pemerintah. Kalau memang ini baru kan bagus dipaten, kalau enggak nanti ditiru kan, jadi kita nggak bisa mengklaim lagi, Pak. Kalau saya selama ini ikut di konsorsium riset konsorsium nasional pengembangan obat, yang kami ketahui dari Indonesia ini banyak ke arah herbal ya, itu sudah banyak kayak imunomodulator banyak, tapi bahwa obat seperti remdesivir misalnya itu yang memang betul-betul nanti kalau remdesivir kan juga bukan khusus COVID ya, tapi dia memang kerjanya ke inhibitor dari RNA polymerase, dan ini ternyata interaksi yang ada juga sudah ada publikasi internasional bagaimana remdesivir interaksi untuk menghambat RNA polymerase, sehingga kenapa misalnya dipakai di Amerika misalnya seperti itu. Nah, karena ini yang seperti ini kok saya sih belum melihat ada, tapi saya juga nggak tahu, mungkin juga ada. Kalaupun ada dari tempat lain, pasti tentu kami sangat senang kan, jadi bisa saling share, saling berbagi untuk riset-riset ini. Ini karena ini kan single compound, didesain, disintesis sendiri di Universitas Airlangga, dan kami sudah
memodifikasi agar sintesis itu bisa dilakukan di Indonesia. Iya. Itu yang kami lakukan sehingga nanti benar-benar ya ini untuk Indonesia gitu. Nah, Iya. bahwa nanti ada teman-teman lain yang melakukan penelitian yang sama, alhamdulillah kita senang sekali bisa sharing bersama-sama gitu. Dua-duanya kita harapkan segera bisa beredar di masyarakat karena kebutuhan kita sudah sangat mendesak, Ibu ya. Ya, saya rasa yang kombinasi sudah klinikal. Jadi sebentar lagi yang kombinasi. Percobaannya kan kemarin ya juga sudah dilaporkan ke BPOM sehingga sekarang kan masih analisis oleh BPOM karena ini obat-obat yang sudah ada. Kalau kami yang OPB yang kami kerjakan bersama tim itu ya butuh waktu yang tentu masih panjang, tapi nanti pasti kami perlu pendampingan BPOM gitu sejak awal itu supaya kami langkah lebih arah yang kami lakukan itu sesuai karena OPB itu sudah ada bagannya Pak, kita juga belajar Pak bagannya preklinik, klinik, ini apa gitu. Soalnya kan untuk obat ya. Nah, ilmunya pasti bukan saya itu. Ilmunya adalah para farmasis, jadi di sini melibatkan teman-teman farmasi yang ngerti obat, kemudian para dokter yang ngerti bagaimana nanti clinical trial. Nah, kami ini kan penelitiannya lebih di desain awal ya.